Nama Bapa dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, dan dari awal hingga akhir hamba mengundang Roh Kudus, datanglah Engkau yang berkuasa, Engkau yang ambil kendali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kakak Lubiuseni, tadi ada Kakak Linda, ada Kakak siapa lagi, terima kasih yang baru bergabung, Kakak Desi, Kakak Gabriel, ya Meliana, Shalom, Shalom semuanya, ya Ibu Linda, ya oke. Mari kita datang pada Tuhan, kita menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Shalom Kakak Fitu dan semuanya yang baru bergabung. Ibu Esther, shalom. Shalom Kak Orlando. Shalom Bu. Shalom semuanya. Ya Bu Linda, mari kita naikkan pujian ini pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai badai gesah menanti datangnya hujan, begitupun jiwa Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya datanglah kasih-Mu. Itulah tujuan kami, bahwa kami mau setiap kami dalam genggaman kasih sayang.
sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan aku untuk lebih dekat lagi padamu. Engkaulah indahnya dekapkan kasihmu. Engkaulah indahnya dekapkan kasihmu. Luar biasa ya, pujian yang sangat memberkati. Siapa di sini yang disentuh oleh kasih Tuhan? Saya semua ya disentuh oleh kasih Tuhan pada waktu tadi kita menaikkan pujian itu. Mari kita kembali menaikkan pujian, kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah penolong kami, satu-satunya penolong kami. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menapa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata terjunah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kalau satu-satunya pengharapan kami Tuhan, bahwa tempat kami berlindung, bahwa tempat kami menyenangkan hati kami, Engkau yang setia, yang tidak pernah gagal menepati janji kami. Terima kasih.
Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkaulah sungguh satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami, Engkau yang tahu jalan-jalan kami, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, perlindungan kami, Engkau yang membukakan jalan, bahkan ketika tidak ada jalan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini sebentar kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Engkau yang ambil alih sekali lagi pelayanan ini. Dari awal hingga akhir Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Urapi setiap kami yang hadir di live streaming ini. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti firman-Mu. Dan bahkan tembok-tembok yang dibangun oleh si jahat dalam pikiran kami sehingga kami tidak bisa mengerti firman-Mu saat ini, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak keluar. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi, shalom semuanya. Ada Ibu Evi Lampus, Ibu Elita Tarigan, dan semuanya. Oke. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar. Boleh bantu share ya, sehingga banyak orang juga terberkati oleh pelayanan ini. Oke, saya mau melanjutkan topik besar kita ya, yakni topik tentang takut akan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar mengenai Raja Yosafat. Raja Yosafat itu adalah anaknya dari Raja Asa ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai Raja Asa. Bagaimana Raja Asa itu takut akan Tuhan, dan kesalahannya hanyalah ketika dia akhir-akhir zaman pemerintahannya dia itu mengandalkan Raja Aram dibandingkan dia bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kesalahannya apa? Hal yang kecil tetapi fatal, yakni dia tidak bertanya sama Tuhan, mungkin lupa bertanya gitu ya. Oke, saya tidak akan membahas lagi Raja Asa karena kemarin sudah dibahas. Hari ini kita mau membahas anaknya Raja Asa, yakni Yosafat ya, Raja Yosafat, Raja Yehuda. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Tawarik 17. Mulai dari 2 Tawarik 17 ayat 3 ya. Mulai dari 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan dari 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Dan Tuhan menyertai Yosafat, perhatikan, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Perhatikan ayat ke-5. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat ya. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu kalau waktunya tepat tentang pintu gerbang kemakmuran. Pintu gerbang kemakmuran itu selalu koneksinya dekat sekali, maksud saya tidak bisa dipisahkan dengan altar penyembahan. Siapa yang engkau sembah
itu menentukan kemakmuran Anda, kemakmuran anak cucumu ya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Sekarang saya lagi membahas tentang Raja Yosafat. Namun sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu memperhatikan. Perhatikan, kemarin-kemarin saya sudah membagikan bahwa ketika kita melakukan dosa yang sama, yang berhubungan kuat dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang dunia, maka secara tidak langsung kita juga sedang menyembah dewa-dewa tersebut, bukan? Ya kan, kemarin saya sudah jelaskan, saya tidak akan ulang-ulang lagi ya. Nah, demikian pula ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita hidup di dalam kebenaran, sebetulnya kita sedang membangun mesbah penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, dan ini akan menentukan apa? Kemakmuran Anda dan saya. Sebentar ya, saya cari dulu musiknya ya, bentar ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bagaimana Yosafat ia hidup mengikuti jejak dahulu dari Daud. Perhatikan betapa Daud juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah, bukan? Ya kan? Kenapa? Karena Daud menyembah Tuhan. Dia membangun mesbahnya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, nanti saya akan bacakan lagi ya selanjutnya sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa paham akan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau kepingin hidupmu itu menikmati janji-janji Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, kita harus mengerti, kita harus paham betul siapa yang kita sembah. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya menyembah Tuhan kok, saya dari kecil juga ke gereja kok, misalnya ya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau mengikuti jejak orang-orang dunia ya, walaupun engkau umat Tuhan, walaupun engkau sangat disayang oleh Tuhan, tetapi kalau engkau mengikuti jejak-jejak orang dunia, seperti apa sih jejak orang dunia itu? Kalau engkau dipimpin oleh keinginan daging, hidup oleh keinginan daging, maka upahmu tetap kebinasaan ya. Terlepas engkau umat Tuhan yang sangat disayang Tuhan, Tuhan tidak akan mungkin istilahnya mengambil pilihan itu untuk Anda dan saya. Pilihan untuk hidup benar, untuk menjadi penyembah Tuhan lewat perbuatan kita, bukan hanya lewat ucapan ya, tetapi lewat perbuatan. Karena perhatikan, kita mau belajar dari Raja Yosafat, dikatakan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Jadi ada apa? Ada perbuatan, ada jejak langkah kaki yang dia hidupi, dan dia menghidupi jejaknya dari Raja Daud. Makanya dia juga diberkati Tuhan. Dia menjadi penyembah-penyembah Tuhan ya, lewat perbuatannya. Ia tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut, perhatikan, menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Israel itu pada zaman itu menyembah berhala, masih ingat, menyembah patung emas, patung sapi emas ya. Itu sebetulnya simbol bagi kita sekarang, itu simbol dari UANG, tidak menyembah UANG. Ya, saya kemarin melayani ada satu pribadi ya, satu ibu ya. Aduh, keadaannya menggenaskan sekali ya. Setelah punya selidik ya. Sekali lagi ya, saya tidak menghakimi ya, karena siapa sih yang gak berdosa? Sayalah orang yang paling berdosa ya Tuhan, ampuni saya.
Maksud saya menceritakan ini supaya kita ngeh gitu, supaya kita paham walaupun kita ini umat kesayangannya Tuhan ya, sudah ditebus oleh darahnya, sudah diberikan hadiah kebenaran, tetapi pilihan untuk hidup benar, hidup di dalam kasih, hidup mengasihi, hidup dalam belas kasihan, saling menolong gitu, atau hidup dengan menghalalkan segala cara untuk mencari UANG, itu tetap pilihan kita, bukan? Tuhan tidak akan memilihkannya buat kita, bukan? Nah, ibu ini waktu dulunya dia suka minjemin duit gitu ya, pakai bunga yang tinggi, dan kalau orangnya nggak bayar dia marah-marahin dan dengan segala macam ancaman ya. Dan kemudian mungkin ada orang yang sakit hati dan mengirimkan santet ya. Wah, kasihan sekali ibu ini ya, kasihan sekali. Nah, sekali lagi pilihan untuk hidup di dalam kebenaran, menyembah Tuhan lewat perbuatan, itu pilihan kita walaupun kita adalah anak kesayangannya Tuhan ya. Jangan kita itu jangan hanya berpikir bahwa oh Tuhan sudah memberikan kita hidup, sudah memberikan kita hadiah kebenaran, bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan, oleh karena anugerah. Jadi kita lupa untuk menghidupi kebenaran, sedangkan kata firman Tuhan ya, manusia itu bukan hanya dibenarkan oleh karena iman, tetapi oleh karena perbuatannya juga. Bapak Ibu jangan lupa ayat firman Tuhan yang berkata seperti itu. Oke ya, saya mau bukakan firman Tuhannya. Bagi Bapak Ibu masih ingat bagaimana bahkan Abraham dikatakan dia dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya pada saat dia mempersembahkan Ishak, bukan? Oke, kita buka ya sama-sama Yakobus 2. Kita mau lihat ayat firman-Nya supaya Bapak Ibu benar-benar paham mengenai kebenaran ini. Yakobus 2, saya mau bukakan bagi Bapak Ibu semua. Kita sama-sama baca. Ya. Yakobus 2 ayat 14 ya, mulai dari ayat 14 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perhatikan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kata selamat itu Bapak Ibu bukan hanya selamat masuk surga, hidup yang kekal ya. Selamat di sini itu berarti macam-macam arti aslinya. Itu bisa perlindungan, bisa welfare itu kesejahteraan ya, kemakmuran, kesehatan. Itu arti kata selamat itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan terbatas dengan kata selamat hidup yang kekal, jangan membatasi arti katanya. Saya lanjutkan ayat ke-15. Jika saya loncat ke Yakobus 2 ayat 21 ya. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Perhatikan, Bapa kita, Bapa rohani kita Abraham itu dikatakan Bapa orang yang beriman. Tetapi dia dibenarkan, perhatikan, dibenarkan bukan karena hanya pemberian oleh Tuhan. Ini yang nulis Yakobus loh. Yakobus itu siapa? Rasul perjanjian baru, bukan? Yang hidup di perjanjian baru. Jadi jangan selalu berpikir bahwa wah itu udah gak berlaku, itu perjanjian lama. Sekarang kita dibenarkan oleh karena anugerah.
Ya, tetapi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari semua sisi, karena kalau engkau ingin hidupmu baik-baik saja, hidupmu menikmati hal-hal yang baik daripada Tuhan, mau gak mau engkau itu harus menyelaraskan perbuatanmu. Siapa yang kau sembah? Ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, berarti engkau sedang menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetapi ketika engkau toleransi kompromi dengan dosa, perhatikan yang kemarin-kemarin saya sudah bagikan berkali-kali, ketika orang-orang zaman dulu, zaman sekarang juga sama ya, mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewanya, ya seringkali disertai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ada yang tidur sana tidur sini, atau semuanya sama-sama naked gitu ya. Saya pakai bahasa yang lain karena ada sensor dari TikTok ya. Saya menghargai ketentuan dari TikTok, jadi saya nggak sembarangan ngomong di TikTok ini ya. Mereka itu disertai dengan perbuatan-perbuatan jahat ketika mereka mempersembahkan persembahannya kepada dewa-dewanya. Nah, semua dosa-dosa yang dilakukan ketika mereka mempersembahkan persembahan itu kepada dewa-dewa mereka, itu menjadi simbol, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kejahatan yang sama, berarti kita itu sedang menyembah dewa yang sama. Dan kalau kita menyembah dewa yang sama, dewa itu, maksud saya, roh jahat itu punya kuasa untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Ya, oke, saya ini nggak nakut-nakutin, tetapi memberitahukan kenyataan. Makanya Bapak Ibu, karena tidak ada seorang pun yang benar, semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita tergelincir dalam dosa, itu kita mau cepat-cepat balik sama Tuhan, kita mau minta pengampunan, kita mau segera disucikan, dikuduskan, dan kita sendiri yang harus bangkit untuk menghancurkan, mematahkan setiap kutuk dosa kita supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita ataupun dalam hidup anak cucu kita ya. Oke, saya lanjut ya. Ayat yang ke-23, Yakobus 2 ayat 23 berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, mohon maaf saya salah baca ya, salah baca ayat, tulisannya kecil. Dengan jalan demikian, oke, Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perhatikan, iman itu gak bisa dipisahkan dengan perbuatan. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, Yakobus 2 ayat 22. Dan ayat 23 saya bacakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Siapa di sini yang mau menjadi sahabat Allah? Ya, masih ingat kemarin-kemarin saya pernah bagikan bahwa kepada sahabat Allah itu tidak ada rahasia-rahasia, diberitahukan kepadanya, ya kan? Bagaimana perjanjian Tuhan, masih ingat saya membagikan di Mazmur 25, bagaimana Tuhan membagikan perjanjiannya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan dia, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabatnya itu siapa? Orang-orang yang beriman. Beriman bukan hanya saja dalam perkataan, tetapi iman dalam perbuatan. Ya, oleh sebab itu saya kembali lagi ya ke 2 Tawarik 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Bapak Ibu, Tuhanlah yang sekali lagi mengokohkan usahamu. Tuhanlah yang mengokohkan bisnismu. Tuhanlah yang mengokohkan pekerjaanmu, rumah tanggamu. Itu Tuhan yang mengokohkan
mengokohkan. Tetapi sekali lagi butuh kerjasama Anda dan saya. Apakah kita mau berjalan di dalam jalannya Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Maksudnya bukan hanya saja menyembah lewat bibir mulut kita, tetapi menyembah Tuhan itu di dalam kebenaran. Masih ingat penyembah-penyembah Tuhan yang Tuhan cari adalah seseorang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan? Kata firman Tuhan. Nah, kebenaran itu harus dimanifestasikan di dalam perbuatan kita. Kalau engkau dan saya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah Tuhan, Bapak Ibu, engkau itu nggak usah kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala, kata istilah orang dunia ya, untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian, bukan? Itu kan istilahnya orang dunia kan. Tetapi apa? Tetapi berkat Tuhan itu yang akan mengejar-ngejar engkau. Perhatikan ketika Raja Yosafat ini ya, saya mau kembali lagi ke Raja Yosafat ini di 2 Tawarik 17 ya, ayat ke-3 sampai ke-5 yang tadi kita baca. Ketika Yosafat hidup mengikuti jejak Daud, ketika Yosafat hidup tidak mencari Baal-Baal. Maksudnya mencari Baal-Baal hari gini itu apa sih Bu Cia? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, tidak menjadikan UANG itu sebagai Tuhan kita. Misalnya tidak mencari uang dengan menghalalkan segala cara, dengan menyakiti orang lain, dengan menekan orang lain, tidak dengan cara-cara dunia mencari UANG. Karena ketika kita mencari UANG, mencari uang dengan menghalalkan segala cara, dengan menyakiti orang lain, itu kita sedang membangun mezbah penyembahan bagi si jahat. Si jahat yang sedang kita sembah, bukan? Secara tidak sengaja ya. Oke. Sekali lagi, di mana fokus kita berada? Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu nggak boleh kerja keras. Kerja keras harus ya. Bahkan perhatikan Paulus pun kerja Bapak Ibu. Dia tidak ngandalin uang perpuluhan gitu ya. Karena ada yang nulis di komentar perpuluhan ya. Dia tidak mengandalkan uang persembahan, tetapi dia sendiri bekerja Bapak Ibu. Jadi konsep yang saya bagikan itu ya, kita tetap harus bekerja, tetapi perhatikan di mana fokus hati kita berada. Kalau kita sudah jatuh cinta dengan UANG, dengan cara menghalalkan segala cara, mencari uang ya, sikut sana sikut sini, dengan cara dunia lah, bohong sana bohong sini. Terima kasih Pak William untuk gift-nya ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ketika kita sudah menjadi kikir, mementingkan diri sendiri, ya walaupun mungkin di depan mata kita ada orang yang susah, saya nggak berkata untuk orang yang jauh yang ngaku-ngaku susah ya, karena banyak sekali yang datang ke live streaming saya ngaku-ngaku susah dan minta uang. Padahal ya seharusnya mereka itu harusnya ya ke gereja masing-masing di mana mereka digembalakan. Kecuali kalau memang Roh Kudus gerakan hati saya, baru saya menolong ya. Saya juga lebih fokus dengan orang-orang di sekitar saya, karena memang itulah konsep Alkitab ya. Kita harus menolong orang-orang yang di sekeliling kita, yang di depan mata kita gitu ya. Kalau yang jauh ya, mereka punya gereja sendiri, mereka punya lingkungan sendiri, saudara-saudari sendiri yang bisa saling membantu. Oke, kita kembali lagi ya. Perhatikan ketika Yosafat mengikuti jejak Daud, dia tidak mencari Baal-Baal, dia tidak menghalalkan segala cara untuk mencari kepentingan dirinya sendiri, melainkan mencari Allah ayahnya.
Dengan cara apa? Hidup menurut perintah-perintahnya, tidak berbuat seperti Israel. Fokusnya Raja Yosafat itu apa sih? Dia tidak fokus, bahkan dia tidak fokus untuk memperbesar kerajaannya, bukan? Dia tidak fokus untuk mencari kekayaan, bagaimana dia diberkati lebih lagi, bukan? Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan itu harus detail supaya kita paham ya, supaya kita bisa nangkep, kita ngerti dan kita menghidupinya, supaya kita juga bisa mengalami janji Tuhan, mengalami berkat Tuhan, ya kan? Dia tidak fokus di situ Bapak Ibu, dia hanya fokus apa? Mencari Allah ayahnya, seperti Bapak Ibu yang pagi hari ini pukul 4 pagi sudah fokus ya, sudah bangun mencari Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu semua, mengikuti jejak-jejaknya Raja Yosafat dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhanlah yang akan mengejar-ngejar engkau ya. Bukan engkau harus ngejar-ngejar berkat seperti orang dunia, tetapi berkatlah yang akan mengejar-ngejar engkau ketika engkau mengejar Allah kita, ketika kita sungguh-sungguh mendahulukan Tuhan. Maka perhatikan ayat yang kelima, ketika Yosafat sungguh-sungguh mencari Allahnya dan dia menghidupi perintah-perintahnya, maka apa yang terjadi? Tuhanlah yang mengokohkan kerajaannya. Demikian pula Bapak Ibu, ketika engkau sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan dengan cara apa? Sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menghidupi perintah-perintahnya. Ya, zaman sekarang itu ya, dalam konteks perjanjian baru, perintah-perintahnya itu bisa disamerikan dengan satu kata, yakni apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Boleh tulis di komentar ya. Dengan konteks perjanjian baru, ya saya ini mengambil pelajaran dari perjanjian lama, tetapi saya menerjemahkannya di perjanjian baru. Bapak Ibu ya, jangan fokus dengan komentar ya. Saya mengasihi semua orang yang masuk di live streaming ini ya, seperti Tuhan juga mengasihi. Tetapi Bapak Ibu jangan fokus dengan komentar-komentar negatif sehingga konsentrasimu itu dialihkan, karena lebih penting bagi Bapak Ibu untuk menangkap, untuk mengerti firman Tuhan ini sehingga engkau bisa mengalami janji Tuhan ya. Oke, ada yang tahukah? Ada yang tahukah? Ya, terima kasih Pak Willem ya. Itulah kuncinya ya. Kuncinya bagi kita kalau kita mau menghidupi perintah-perintah Tuhan, tadi clue-nya, tandanya sudah dibagikan sama Pak Willem ya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu ya, perintahnya itu apa sih? Summary dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang tahu? Ayo. Ya, terima kasih Kakak Lubiuseni. Dikatakan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi, apa? Kita juga harus hidup saling mengasihi. Ya, terima kasih Kakak Orlando, Kakak Meliana. Ya, itu kuncinya, summary-nya ya Ibu Eli. Kasihi sesama. Karena di dalam kasih itu ya tidak ada perbuatan jahat. Oke lah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Kitab Roma. Kitab Roma. Coba ya, sebentar saya membuka dulu Kitab Roma. Roma di manakah engkau Roma? Nah, Roma. Karena di dalam kasih itu tidak ada perbuatan jahat. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Kitab Roma 13 ayat ke-8 ya. Kalau di perjanjian lama kita tahu kitab Taurat, bukan? Ya, kitab Taurat itu sebetulnya bayangan dari perjanjian baru ya. Kitab Taurat itu ya
memang harus digenapi. Jadi kita itu nggak boleh mengesampingkan kitab Taurat, tetapi dalam konteks perjanjian baru ya, kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Judul perikop dari Roma 13 ayat 8 sampai 14 itu judulnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dikatakan ya, saya mau bacakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita pada waktu kita menjadi percaya. Oke, saya bacakanlah ya sampai ayat ke-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, ayat ke-14 ya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ya, yang saya mau tekankan, kasih itu ya menutupi segala sesuatu. Kasih itu ya merangkum semua perintah-perintah Tuhan. Ketika kita mengasihi, hidup saling mengasihi, kita nggak akan mau istilahnya mencurangi orang lain, bukan? Kalau kita istilahnya waktu kita dagang gitu, kalau kita mengasihi orang tersebut, kita nggak akan mungkin mau berbohong untuk supaya kita dapat keuntungan, bukan? Ketika kita hidup saling mengasihi, kita tidak mau merugikan orang lain. Ketika kita hidup saling mengasihi, kita ini selalu kepengen untuk menolong sesama, memberi bagi sesama. Itu sebetulnya merangkum semua perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan ketika kalau mau berbicara kasih itu banyak sekali, nanti deh ya saya akan khotbah satu topik sendiri mengenai kasih. Ketika engkau dan saya hidup di dalam kasih, hidup saling menolong, saling berbelas kasihan, saling memberi, ya percayalah Bapak Ibu, ya engkau itu nggak usah kaki dibikin kepala, kepala dibikin kasih untuk cari sesuap nasi segenggam berlian. Tetapi sama seperti Raja Yosafat, bagaimana kekayaan itu datang sendiri kepada Raja Yosafat, bukan? 2 Tawarik 17 ayat 5, kembali lagi saya membaca ini. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda, perhatikan, memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Perhatikan, seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Yang suruh ngasih persembahan siapa? Sekarang saya tanya, apakah Raja Yosafat yang suruh, hai Yehuda, berikan kepadaku persembahan gitu? Bapak Ibu, engkau harus tahu bahwa ada kuasa
yang nggak kelihatan di alam roh ya, yang mengontrol segala sesuatu yang kelihatan di dunia ini. Dan kuasa itu ya hanya ada dua, kepada siapa engkau menghamba. Sesungguhnya kepada siapa engkau mentaatinya, engkau sedang memberikan dirimu itu hamba orang tersebut, bukan? Ya kan? Ayo kita buka ayatnya sekali lagi. Kepada siapa kita memberikan diri kita untuk taat ya. Kitab Roma ya, kita lihat ya. Roma 6. Saya bukakan ya. Oke, Roma 6 ayat 16 ya. Ini yang nulis Perjanjian Baru loh, Rasul Paulus ya. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mengambil pilihan ini untuk Anda dan saya. Seberapapun Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya, pilihan itu ditentukan oleh Anda dan saya, bukan? Makanya banyak umat Tuhan yang sudah pergi ke gereja, ya sudah menjadi umat Tuhan, tetapi masih terbelenggu oleh ya dosa ya. Nah, akibat dari dosa apa? Upah dari dosa itu adalah kebinasaan. Ya sebelum binasa dalam kekekalan, binasa dulu di dunia. Seperti contohnya ibu kemarin yang saya layani itu ya. Apakah ibu itu bukan umat Tuhan? Umat Tuhan. Tetapi sekali lagi pilihan itu Bapak Ibu, nggak akan Tuhan memaksakan si ibu itu, engkau harus hidup benar ya, engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Nggak bisa Bapak Ibu, pilihan itu ada di tangan Anda dan saya. Mau hidup di dalam kasih atau hidup menyembah kepada ya UANG. Ya mungkin si ibu itu mungkin berkata saya nggak nyembah kok ke UANG. Tetapi maksud saya cara hidupnya dengan menghalalkan segala cara untuk cari UANG, dengan merugikan orang lain, dengan menekan orang lain, dengan memperalat orang yang hidup, yang lagi susah, yang lagi BU, yang lagi butuh uang, malah ditekan, bukannya ditolong tetapi ditekan, dimanfaatkan. Itu namanya kita sedang mentaati siapa? Si jahat yang sedang menjadi tuan atas hidup kita ketika kita mentaati. Ya kan, saya bacakan sekali lagi ya, Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, ketika engkau berlaku curang, bukan engkau ya, mohon maaf, ketika Anda dan saya gitu ya, ketika seseorang menghalalkan segala cara untuk mencari uang, sikut sana sikut sini, nipu sana nipu sini, menekan, merugikan orang lain untuk mencari UANG, berarti ya UANG itu sedang menjadi tuan di dalam hidupnya, bukan? Demikian pula untuk hal-hal yang lain, ketika misalnya seseorang itu hidup bebas ya, tidur sama tetangga sana tetangga sini ya, berarti dia sedang mentaati siapa? Mentaati kuasa-kuasa jahat. Ya walaupun mungkin orang tersebut anak Tuhan. Nah, tetapi yang kita mau baca kembali ya di Roma 6 ayat yang ke-17 supaya kita semua tahu
bahwa kita ini udah dibebaskan, kita ini bukan lagi hamba dosa. Roma 6 ayat 17 berkata seperti ini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Perhatikan, mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan memerdekakan kita, kita sesungguhnya sudah merdeka. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi butuh Anda dan saya untuk mentaati pengajaran. Di ayat yang ke-17 yang tadi kita baca, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati. Jadi ada bagian Anda dan saya untuk mentaati firman Tuhan. Butuh Anda dan saya untuk mendisiplinkan diri kita, mematikan keinginan daging dengan pertolongan Roh Kudus. Karena kita harus mengerti dulu status kita ini adalah status orang yang merdeka. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Masih ingat firman Tuhan yang berkata, ketika anak itu memerdekakan engkau sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita di atas kayu salib. Jadi secara status kita itu sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi hamba dosa. Nah, kalau kita bukan lagi hamba dosa, kita punya pilihan bebas. Apakah kita mau mentaati kebenaran atau kita mau mentaati dosa? Ya, saya harap Bapak Ibu paham banget mengenai kebenaran firman Tuhan ini ya. Karena sejauh mana engkau mengerti firman Tuhan, sejauh mana itu engkau dan saya bisa mengalami berkat Tuhan, berkat daripada firman Tuhan itu sendiri. Ya, bukan berarti saya merasakan di sini ada orang-orang yang sudah berusaha untuk keluar dari dosa, tetapi engkau gagal lagi. Engkau harus paham banget kebenaran firman Tuhan ini. Untuk supaya engkau keluar dari belenggu dosa, engkau harus paham banget bahwa engkau adalah orang yang merdeka. Engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Engkau itu tidak perlu lagi hidup di dalam dosa. Nah, ketika engkau jatuh, Tuhan tidak menghakimi engkau, karena ya Tuhan itu datang untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Tuhan tidak menghakimi engkau. Yang menghakimi engkau dan saya siang dan malam itu adalah si pendakwa, si jahat ya, yang memegang surat hutang kita, yang memegang surat kontrak kita, surat hutang kita. Hutang apa? Hutang dosa. Tetapi hutang dosa itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu, Anda dan saya yang harus bangkit, yang harus berperang di dalam doa, datang kepada tahta pengadilan Allah Bapa kita di surga. Kita datang lewat doa, kita berkata bahwa oleh darah Yesus hutang dosa saya sudah dihapus di atas kayu salib. Si jahat tidak punya kuasa lagi untuk mengklaim apa? Dia minta izin untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita lewat dosa kita. Tetapi sekali lagi butuh Anda dan saya yang berdiri di pintu gerbang, yang datang ke tahta peradilan Allah yang maha tinggi lewat doa-doa kita, bahwa si jahat sudah tidak punya kuasa lagi untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ini lagi
membahas dari kitab Tawarik ya. Tetapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini semua sudah memberkati Bapak Ibu, sehingga kita semua sama-sama ngerti kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Bapak Ibu saya nggak tahu ya, mungkin di sini banyak sekali yang sedang mengalami pergumulan keuangan ya, pergumulan ekonomi. Nah, sekarang pastikan Anda dan saya ini menjadi penyembah-penyembah Tuhan, menjadi orang-orang yang mau menghidupi kebenarannya. Karena ketika kita sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan, hidup di dalam kasih, hidup saling mengasihi ya, saling mengasihi itu butuh pengorbanan Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa bilang kita hidup dalam kasih tetapi nggak ada pengorbanan ya kan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladannya di atas kayu salib ketika dia mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya supaya Anda dan saya selamat. Demikianlah kita mengenal kasih Tuhan, karena pada waktu kita saat kita masih berdosa, dia sudah mati bagi kita. Kasih itu pengorbanan. Demikian pula ketika Anda dan saya berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi kita sama sekali, misalnya saya nggak mau berkorban sama sekali, itu namanya bukan kasih ya kan. Untuk misalnya kasih itu ya ada perbuatan kasih ya kan. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, ya saya mau bangun jauh lebih pagi mungkin daripada Bapak Ibu untuk berdoa, untuk mempersiapkan misalnya live streaming ini. Kalau misalnya live streaming ini jam 4 mulainya, ya saya mau bangun lebih pagi ya kan. Itu namanya kasih saya kepada Tuhan, kasih saya kepada Bapak Ibu. Karena saya mengasihi Bapak Ibu, saya kepengen Bapak Ibu itu mengalami janji-janji Tuhan, mengalami kemenangan, mengalami berkat Tuhan. Karena banyak umat Tuhan yang nggak paham hal ini ya kan. Misalnya itu saya kasih contoh ya, kasih itu ada pengorbanan. Nah, ketika Bapak Ibu berkata bahwa saya hidup di dalam kasih, ya mulai dari lingkunganmu yang paling kecil, keluargamu. Apakah kasihmu itu sudah dirasakan oleh anggota keluargamu yang paling dekat, oleh pasanganmu misalnya ya, oleh anak-anakmu atau oleh orang tuamu? Apakah kasihmu itu sudah dirasakan? Ingat sekali lagi, kasih itu butuh pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan ya kan, pengorbanan uang ya kan. Itu namanya kasih ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika engkau menghidupi kasih, menghidupi perintah-perintah Tuhan, perhatikan ya, nggak usah kaki dibikin kepala dibikin kaki, nggak perlu ya. Tuhan yang akan mengokohkan rumah tanggamu, Tuhan yang akan mengokohkan pekerjaanmu, seperti Tuhan mengokohkan Raja Yosafat ya. Tuhan yang akan mengokohkan bisnismu, usaha-usahamu, dan Tuhanlah yang akan memberkatinya. Berkat Tuhan itu, kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah yang akan mengejar-ngejar engkau dan saya. Bukan kita yang ngejar-ngejar UANG ya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah memimpin, Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah mengajar. Bapa di surga, saat ini kami mohon ampun kalau mungkin selama ini kami berpikir bahwa kami sudah menjadi penyembah-penyembah-Mu, tetapi di dalam perbuatan kami jauh sekali menyimpang dari penyembah Engkau. Mungkin secara tidak sadar kami sudah menjadi penyembah-penyembah si jahat lewat perbuatan kami. Oleh sebab itu, belas kasihan-Mu ya Tuhan turun atas kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidup kami. Hancur, patah
dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk penyembahan berhala, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh atas setiap kami saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh jahat, roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh saya usir keluar, tinggalkan tubuh Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dan saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, roh kami sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya akan berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas usahamu, atas toko-tokomu, atas sawah ladangmu, atas pabrik-pabrikmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga kau menjadi berkat dimanapun kau ditempatkan. Dan sama halnya seperti bagaimana Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula Anda dan saya, kita ini adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kebenaran, yang kita tabur, yang kita investasikan, yang kita usahakan menurut hikmat Tuhan, maka kita juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi atas hidup Bapak Ibu semua dan atas hidup saya juga dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Oke. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah menyertai kami. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon Roh Kudus, datanglah, lawatlah, jamahlah setiap kekasih-kekasih-Mu ini dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih Tuhan sekarang yang melawat Bapak Ibu semua, mengalir kasih Tuhan sekarang, mengalir menjamah Bapak Ibu semua yang berbeban berat. Sekarang ada kelepasan, yang khawatir, yang cemas, yang takut, sekarang jadilah engkau bebas, digantikan dengan damai sejahtera Tuhan mengalir. Yang susah digantikan dengan roh sukacita, sekarang roh sukacita mengalir, memenuhi Bapak Ibu semua, memenuhi hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga melepaskan aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu semua sekarang dimanapun kau berada. Jadilah bebas, jadilah bebas sekarang. Roh demam keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala, roh sakit kepala keluar, roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang asam lambungmu normal, lambungmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya memberkati tubuhmu, ginjalmu berfungsi dengan baik, ginjalmu berfungsi dengan baik, pankreasmu berfungsi dengan baik, jantungmu juga normal, peredaran darahmu lancar, tidak ada penyumbatan, syaraf-syarafmu semuanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada gangguan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk jamahanmu, diberkatilah semua organ tubuh Bapak Ibu semua berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus.
Ya, untuk Pak Willem, ya untuk Samuel Putra ini, mohon maaf sebelumnya. Hubungan dengan papanya, apakah baik-baik saja? Ya, anak Samuel ini, hubungan dengan papanya apakah dekat? Ya, mohon maaf ya, papanya harus lebih sering meluangkan waktu untuk Samuel. Punya hubungan hubungan pribadi, hubungan tali gitu, tali ayah dan anak ya. Pak Willem harus sering meluangkan waktu untuk anak Samuel ya. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Samuel Putra, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk nenek moyang, belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat, belenggu-belenggu sihir ya, lewat gaming addiction, hancur patah atas Samuel Putra dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sama anak Samuel ini, apakah dia suka main game? Ini salah satu itunya Pak Willem, apakah suka main game online gitu? Pak Willem, ya itu ya, yang dua hal itu ya Pak Willem, hubungan pribadi antara papa dan anak itu harus dipulihkan. Yang kedua, gamenya harus dikurangi, game online-nya itu harus dikurangi itu ya. Oke, kalau begitu saya percaya semua Bapak Ibu sudah dijamah Tuhan. Nah, itu dia kan, main game kan. Ya, itu dia main gamenya itu Bapak Ibu. Ya, suka main game. Ya, itu Oke, kalau begitu ya, itu yang harus diperbaiki ya Pak Willem ya. Itu game itu mumpung masih kecil, masih bisa dikontrol. Mohon maaf, Bapak harus keras mumpung masih kecil ya. Carikan hobi-hobi yang lain dan lain sebagainya. Kalau sudah gede itu lebih susah, kalau seseorang itu dikontrol dengan game-game online itu ya, sampai mereka itu saya perhatikan ada orang yang sampai udah nggak bisa lagi merasakan aliran urapan Tuhan, nggak bisa dipenuhi oleh urapan Tuhan. Karena itulah game online itu bisa switching our mind. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu lah, bikin pikiran kita buntu gitu ya. Oke. Ya, itu pergumulan kita sebagai orang tua ya, menjaga anak-anak kita untuk ya memang pergumulan kita sebagai orang tua ya. Oke, saya rasa semuanya sudah terberkati. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Kami akan undang untuk doakan ya. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur ya. Dari tadi awal pujiannya syahdu semua ya, bikin nggak apa-apa ya, sekali-kali kan bikin dekat dengan Tuhan, romantis gitu loh. Ya, romantis bukan hanya saja sama pasangan dong, romantis itu sama Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu kekal bahkan ya. Kalau mau romantis ya saya itu ya, kalau mau romantislah sama Tuhan. Padahal ya dari kecil saya sudah ngomong sama anak saya, kamu itu ya, kenapa sih mesti dengerin lagu-lagu dunia? Kenapa harus memuja-muja orang? Kan lagu dunia kan kebanyakan begitu kan,
muja-muja orang, muja-muja pasangan. Ya, jadi pasangan juga belum ya kan, baru jadi misalnya kekasih, pacaran gitu. Coba kalau ditinggalin, saya bilang, duniamu akan runtuh. Saya bilang ya, kalau mau muja-muja, mujalah Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan tidak akan mengecewakanmu, saya bilang. Oke, kita naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapak ya. Ya kan, orang dunia itu begitu kan. Lagu dunia kan biasanya begitu. Kita nggak mau menjadi seperti orang dunia. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu boleh joget kayak saya. Wah, setiap hari joget nih. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau? Siapakah yang tidak jatuh cinta kepadamu ya Tuhan? Engkau begitu murni, Engkau begitu sempurna. Engkau begitu penuh dengan kasih sayang. Engkau penuh dengan kerendahan hati. Siapakah yang tidak jatuh cinta kepadamu ya Tuhan? Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku Ayo Bu Esther, goyang. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Seru banget ya Bu Esther ya goyangnya ya. Wah, Bapak Ibu ayo joget. Dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Hore, haleluya, puji Tuhan, ada sukacita. Saya percaya ya, Bapak Ibu pasti deh sukacita ya kan? Terima kasih Roh Kudus, Roh sukacita sekarang mengalir menjamah semua umat kesayangan-Mu
yang ada di live streaming ini dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Bapak Ibu, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau dilayani secara khusus. Shalom, ada Kak Hayang, ya udah lama nggak kelihatan. Ada Ibu Ovelia, ada Kakak Hari Susanto, Kakak Orlando yang setia, terima kasih Ibu Lani Oi, Kakak Lubius Seni, Kakak Damaris, Kakak Mulyani, Ibu Elita Tarigan. Semangat semuanya ya Kakak B. Mohon maaf ya, kecepatan. Doa air ya jangan lupa. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak Ibu yang mau didoakan airnya, yang mau didoakan minyaknya, boleh ya pegang di tanganmu. Air dan minyak itu saya akan mendoakan sebentar. Saya masih memberikan kesempatan beberapa detik ke depan. Oke. Mari kita angkat air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan air minum dan minyak di tangan kami ini. Air dan minyak ini adalah air minyak biasa, namun disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi air dan minyak untuk tanda-tanda yang heran, perbuatan-perbuatan yang ajaib, menghancurkan, mematahkan belenggu-belenggu kuasa jahat, menyembuhkan yang sakit, dan bahkan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu boleh langsung minum ya di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan iman. Maka akan menyembuhkan sakit, penyakit, akan membebaskan Bapak Ibu dari kuasa-kuasa jahat. Oke, saya masih memberikan kesempatan dan saya mengundang Bapak Ibu semua, mari kita memuji Tuhan lagi. Lagu apa ya? Oke. Breaks. Sebentar. Bila kau pangkas. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oleh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Roh Kudus tolong setiap kami untuk mengambil keputusan, untuk bersorak-sorai tetap memuji Tuhan, karena Engkaulah sumber daripada sukacita kami. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat
dalam pergumulanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hore, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian yang sangat indah. Mari Bapak Ibu, kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Kita menghitung segala pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Maka kita pasti akan dibuat terheran-heran, mengucap syukur. Dan bahkan imanmu itu dan imanku itu pastilah dibangun. Karena kalau Tuhan dahulu menolong kita, maka pastilah sekarang juga Tuhan pasti juga akan menolong kita. Ya kan, kalau kita ada hari ini, sebagaimana kita ada semuanya karena pertolongan Tuhan. Saya rasa semuanya sudah dijamah Tuhan ya, puji Tuhan. Kalau begitu saya berdoa untuk Kakak Rovina, Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah Kak Rovina dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat ini urapan kesembuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan Kak Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dan saya juga berdoa untuk Pak Yanto Gultom yang baru dioperasi. Kiranya kuasa Tuhan mengalir, menjamah Pak Yanto Gultom. Sekarang kesembuhan mengalir, cepat pulih dalam nama Tuhan Yesus. Lukanya segera sembuh, segera pulih, semuanya stabil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Oke, kalau begitu ya saya rasa semuanya sudah terberkati. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Ada Ibu Cidel, Kakak Michael, Kakak Cakrawala Aywer. Aduh, namanya siapa ya? Saya lupa. Ibu Vera, Ibu Susana, ya Kakak Beria, Ibu Yuspin, Ibu Liliel ya. Kakak Wati, Pak Willem, Kakak Beria, Pite ya. Dan semuanya, Ibu Evelia, Meliana, terima kasih. Ibu Eli, terima kasih. Kakak Wirawati Sitopu, Kakak Celsius, Kakak Mulyani, dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom, sampai jumpa besok.